agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa deklarasi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Salah satu lagi. Oke, hanya Mbak Sasa ya. Iya betul. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai tegangan permukaan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, angka baiknya kita memberikan semangat nih pada diri kita sendiri untuk pembelajaran hari ini. Nah, oke teman-teman semuanya, setiap hari kita harus bersemangat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengamati dan juga menjelaskan gejala tegangan permukaan melalui percobaan dengan silet, air dan juga deterjen. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh posisi benda dan juga zat seperti deterjen terhadap kemampuan air dalam menahan benda. Kemudian yang ketiga yaitu menarik kesimpulan mengenai konsep tegangan permukaan berdasarkan hasil percobaan secara lisan maupun tertulis. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, jadi kita akan melakukan percobaan nih teman-teman. Oke, selanjutnya, nah sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, silakan teman-teman bisa scan barcode yang sudah ditampilkan. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di barcode tersebut untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan kalian mengenai tegangan permukaan. Oke, apakah sudah teman-teman? Oke, akan saya cek terlebih dahulu ya bagaimana kemampuan dari teman-teman semua mengenai materi tegangan permukaan ini. Apakah kalian sudah mengetahui banyak atau hanya beberapa saja? Oke, dikarenakan masih banyak ya teman-teman yang menjawab jawaban yang salah. Nah, oke, jadi teman-teman di sini silakan dibagi menjadi dua kelompok. Oke, yang pertama di kelompok 1 ada 5 orang, kemudian kelompok 2 juga 5 orang. Oke, apakah sudah? Silakan menyesuaikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ibu bakalan men-share terkait AKBD yang akan kita gunakan pada hari ini. Oke, silakan buka grup WhatsApp-nya ya. Kalian kirimkan di grup WhatsApp. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan lihat gambar di depan. Nah, nanti jadi teman-teman untuk yang ABD-nya itu bisa diisi ya teman-teman. Kemudian nanti akan dikumpulkan pada akhir pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa mengamati gambar yang sudah disediakan di depan. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian untuk hasilnya bisa kalian tulis di dalam LKPD-nya. Oke, mungkin bisa ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Oke, bisa dimulai untuk berdiskusi ya. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah itu. Oke, karena diskusinya sudah selesai, mungkin bisa diperhatikan ke depan ya teman-teman. Untuk gambarnya sendiri itu yang gambar pertama ini merupakan gambar apa? Tetesan air. Oke, tetesan air ya. Nah, oke, menurut teman-teman nih, kenapa sih tetesan air itu bentuknya bulat? Kenapa tidak
Terima kasih untuk Mbak Nadia ya. Nah, benar sekali ya teman-teman, kenapa embun itu bentuknya bulat. Nah, karena itu adanya gaya kohesi antar partikel nih teman-teman. Nah, jadi sehingga itu membentuk volume airnya itu bulat seperti itu. Kemudian yang gambar kedua nih, yang gambar kedua, kalau boleh tahu ini gambar apa ya? Gambar laba-laba yang sedang membuat sarang. Oke. Jadi gambar ini itu merupakan gambar laba-laba yang sedang berjalan di air. Nah, oke. Menurut kelompok kalian yang sudah berdiskusi tadi, kenapa sih laba-laba itu bisa berjalan di atas air? Karena massa jenisnya lebih kecil dari air dan daya beratnya lebih kecil dari dalam air. Oke, benar ya teman-teman. Karena dari laba-laba sendiri itu massa jenisnya itu lebih kecil daripada tegangan permukaannya, seperti itu. Kemudian yang gambar ketiga nih, gambar apa nih? Kalau boleh tahu teman-teman dari kelompok 1. Hujan ya? Oke, hujan nih. Nah, kalian pernah gak sih mengalami hujan? Seperti kehujanan gitu. Misal kalian mau pulang sekolah nih, nggak sekolah. Saat itu kalian sedang suasananya tuh hujan. Nah, kalian tuh kebanyakan menerobos hujan atau kalian berdiam diri nih di kelas. Oke, menerobos ya. Nah, saat kalian menerobos ini, apakah yang kalian rasakan ketika kalian menerobos? Pakaiannya basah sama kotor. Oke, tadi ada menyebutkan basah dan juga kotor ya. Nah, di sini jadi saat pakaian kita kotor, apa yang bakalan kita lakukan terhadap pakaian yang kita kenakan? Kita cuci dengan sabun. Oke, kita bakal cuci dengan sabun. Kalian pernah gak sih merasakan kalau misalnya kita nyuci baju atau cuci sepatu? Nah, saat kita mencuci dengan menggunakan sabun, dengan mencuci dengan air biasa itu kotorannya bakalan cepat hilang ketika kita mencucinya itu dengan sabun. Ada yang bisa menjawab kenapa itu bisa terjadi? Karena sabunnya menurunkan tegangan permukaan air sehingga mengurangi dimarakan kotoran yang dibutuhkan. Oke, jadi dari jawabannya Mbak Nadia tadi udah benar ya terkait sabunnya ternyata bisa menurunkan tegangan air gitu, sehingga kotorannya bisa cepat larut gitu. Oke, benar. Jadi apa yang dibilang oleh Mbak Nadia itu sudah benar. Kemudian kita bakal lanjut nih. Nah, untuk membuktikan apakah teori-teori tadi itu benar, jadi kita akan melakukan eksperimen terkait tegangan air. Oke, silakan untuk perwakilan kelompoknya mengambil alat-alat untuk praktikum yang akan digunakan. Dan juga untuk praktikum ini akan digunakan cup ya, cup, kemudian ada sabun dan juga ada silet. Terus selanjutnya teman-teman bisa melihat di LKPD. Di LKPD itu ada panduan untuk melakukan eksperimen. Oke, jadi untuk eksperimennya silakan dilakukan. Apakah 30 menit cukup teman-teman untuk mengambil data eksperimen? Oke, teman-teman silakan untuk kelompoknya bisa melakukan eksperimennya. Oke. Sebentar. Jadi
ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, silakan untuk dijawab. Nah, kemudian untuk teman-teman bisa untuk perwakilan kelompoknya menyampaikan nih apa sih yang kalian dapatkan saat melakukan eksperimen tadi. Apakah eksperimennya ini sesuai dengan teori yang tadi kita bahas? Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa menyampaikan terkait hasil dari eksperimen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Siti, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari percobaan kami. Yang pertama, tadi kami melakukan 3 percobaan. Untuk percobaan pertama, silat itu dimasukkan secara vertikal dan hasilnya adalah keluar. Dari hasilnya adalah ketika silat dimasukkan secara vertikal, ujungnya akan langsung tembus permukaan air. Dan gaya dalam permukaan tidak cukup kuat untuk menahan berat silat karena permukaan air tembus di satu titik kecil yang tajam, sehingga air tidak dapat menahan silat. Akibatnya silat tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman permukaan bekerja secara efektif hanya jika air tidak dilanggar secara tiba-tiba. Kemudian untuk percobaan yang kedua, silat diletakkan secara horizontal yang hasilnya mengapung. Untuk penjelasan fenomena ini, ketika silat diletakkan secara horizontal secara hati-hati, permukaan air tidak tertembus. Permukaan air didistribusikan kepada silat secara merata, sehingga dengan permukaan air menciptakan semacam lapisan tipis di atas air yang bisa menahan kendalinya selama permukaannya tidak rusak dan luas tidak bersentuh cukup besar. Ini mirip dengan bagaimana serangga yang tadi seperti laba-laba air itu bisa berdiri di atas air. Berikutnya untuk yang percobaan 3 itu dengan menambahkan deterjen itu silat akhirnya tenggelam. Nah, penjelasan fenomena ini, deterjen mengandung surfaktan yang menentang ketegangan permukaan air. Nah, ketika ketegangan permukaan air lemah, maka kemampuan air untuk menahan silat atau benda kecil lain itu ikut menurun. Akibatnya silat yang sebelumnya bisa mengapung karena terbentuk oleh permukaan akhirnya tenggelam setelah deterjen ditambahkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi untuk yang tadi sudah dipaparkan itu sudah cukup bagus, sangat bagus ya teman-teman. Jadi untuk pada percobaan pertama ini pada saat silat ini dimasukkan secara vertikal. Jadi silatnya itu secara vertikal dimasukkan ke dalam air yang tidak mengandung sabun. Jadi airnya masih original, belum tercampur sabun. Nah, jadi kenapa silat tersebut itu saat dimasukkan itu tenggelam? Nah, jadi teman-teman, pada saat percobaan itu silat dimasukkan ke dalam air itu karena bagian ujung silat itu tajam. Jadi saat silat dimasukkan itu akan merobek lapisan tipis yang ada pada air. Jadi tegangan permukaan airnya itu tidak dapat menahan silat yang masuk gitu. Kemudian untuk percobaan yang kedua, pada saat silat dimasukkan secara horizontal secara hati-hati, itu silat akan mengambang. Kenapa? Karena silat bagian tajamnya itu tidak mengenai lapisan tipis dari air tersebut. Nah, kemudian pada saat percobaan yang ketiga, nah pada saat airnya dicampur dengan sabun, walaupun itu silatnya diletakkan secara horizontal, maka silatnya akan tenggelam. Kenapa? Karena sabunnya ini bisa mempengaruhi tegangan permukaan yang ada pada air. Seperti kasusnya tadi yang saat kita mencuci baju. Nah, jadi untuk yang percobaan 1 dan 3 itu bisa kita kaitkan dengan teori yang ada yang telah kita bahas tadi. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya, jadi untuk tegangan permukaan sendiri ini merupakan gaya yang bekerja pada zat cair seperti air yang membuatnya seolah memiliki lapisan kulit yang tipis. Nah,
dimulai. Oke, terima kasih Mbak Nadia untuk sudah menyampaikan kesimpulannya. Oke, teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran nih, ya, terkait tegangan permukaan. Saatnya kita melakukan uji, di mana ini akan menguji kemampuan berpikir kalian terkait tegangan permukaan yang sudah diajarkan pada hari ini. Oke, nah, apakah kalian sudah merasa paham dengan materi ini atau belum? Jadi mari kita buktikan bersama-sama dengan mengerjakan soal ini. Oke, silakan untuk bisa men-scan barcode yang sudah ada di depan. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, karena kita sudah selesai untuk mengerjakan uji atau evaluasi pada materi kita hari ini. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa reaction sesuai dengan gambar di depan ya. Apakah kalian aduh sedih nih? Apakah bosan? Atau masih bingung misalnya begitu? Atau kalian merasa senang? Oke, merasa senang ya teman-teman. Oke, dari hasil evaluasi kita hari ini bisa membuktikan bahwa kalian senang berada di kelas hari ini karena banyak yang menjawab benar pada soal-soal tersebut. Berarti kalian benar-benar bisa menerapkan teori pada hari ini pada kehidupan sehari-hari lewat praktikum yang sudah kita kerjakan. Oke. Nah, karena sudah selesai jam mata pelajaran kita hari ini, untuk materi kita pada pertemuan depan yaitu kita akan membahas terkait viskositas. Jadi, teman-teman bisa mempersiapkan untuk belajar mengenai viskositas ya. Nah, seperti biasa